Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polisi membongkar kuburan anak di Aceh yang menjadi korban penyiksaan pacar ibunya untuk keperluan otopsi. Tersangka membunuh korban agar hubungannya dengan ibu korban berjalan lancar. Kasus pembunuhan sadis dialami anak berusia 5 tahun di Aceh Barat masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Seorang pelaku yang merupakan pacar ibu korban kini sudah ditangkap Polres Aceh Barat. Untuk mengungkap kasus itu, polisi membongkar kuburan anak yang menjadi korban penyiksaan pacar ibunya untuk keperluan otopsi. Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda penyiksaan di tubuh korban. Pembongkaran makam anak berada di tempat pemakaman umum Gampong Tungoh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat yang turut disaksikan ayah kandung korban dan warga. Hasil otopsi itu nantinya akan dibawa ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut. Sebelumnya, AZ alias Ai, warga desa Gampong Tungoh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, ditangkap atas kasus pembunuhan BGR yang tak lain anak kekasihnya. Pria 22 tahun itu nekat membunuh korban agar hubungan asmaranya dengan ibu korban berjalan lancar. Korban sendiri adalah anak pasangan A dan PR yang sudah lama bercerai. Polsek Tanjung Priuk berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang merenggut nyawa anak di bawah umur. Dalam pengungkapannya, polisi mengamankan seorang pelaku yang tidak lain adalah paman korban. Kasus penganiayaan dan pembunuhan anak di bawah umur berhasil diungkap Polsek Tanjung Priuk. Pelaku berinisial DZ dan MS diketahui melakukan penganiayaan terhadap korban berusia 15 tahun berinisial AZA hingga meninggal dunia. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah kompor yang sudah terbakar untuk mengelabui polisi, kursi kayu, asbak kaca, serta sebungkus rokok beserta korek. Kapolsek Tanjung Priuk Kompol Nazirwan menjelaskan kronologi kasus ini berawal dari laporan kebakaran yang menyebabkan adanya korban meninggal. Dan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi pun kemudian menangkap kedua pelaku. Kasus ini berawal dari laporan penemuan mayat yang berada di Rumah Sakit Sulianti Saroso, dugaan kecelakaan karena kebakaran. Ini berawal dari adanya laporan kebakaran yang menyebabkan ada korban meninggal. Kemudian personil dalam hal ini di backup sama unit Jatandras melakukan penyelidikan sehingga berhasil kepada pengejaran dan mengamankan pelaku. Artinya di sini bahwa berdasarkan fakta-fakta temuan di TKP, baik itu di rumah sakit maupun di rumah, ada kecurigaan daripada penyidik bahwa ada kejanggalan bahwa kematian tersebut bukan disebabkan karena kebakaran. Sementara itu, Kepala Unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk Ibtu Muhammad Idris membenarkan motif pelaku dalam melakukan kekerasan kepada korbannya, yaitu rasa sakit hati karena terus ditagih hutang oleh orang tua korban. Dia ke sana untuk pada intinya pelaku ini ditagih hutang oleh ibu korban. Jadi setelah nyampe sana mungkin karena dia sakit hati kata dia, sehingga dia melihat di sana ada kursi dan anak korban sedang belajar pada saat itu, diambil kursinya, dipukulkan kepada anak itu. Menurut keterangan dari tersangka, dia melakukannya 5 kali sehingga tidak sadarkan diri. Melihat tidak sadarkan diri dan dia di sana melihat adanya kompor, kemudian diambillah kain atau benda-benda yang mudah terbakar, ditumpuk di atas kompor tersebut, kemudian dinyalakan. Sehingga itu dianggap bagi dia mengalihkan bahwa itu terjadi kebakaran. Setelah itu baru diketahui oleh saksi yang kebetulan tetangga dari anak korban dan dipadamkanlah api tersebut dan anak korban dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Motifnya sebenarnya apa sih Pak? Menurut keterangan tersangka, dan ini tentu masih lakukan pendalaman dari kita, namun menurut keterangan tersangka dia ditagih terus hutangnya sehingga dia merasakan sakit hati, hanya seperti itu. Nah mungkin kalau menurut keterangan tersangka dia berhutang 300.000. Akibat perbuatannya, pelaku pun dijerat dengan pasal berlapis yaitu 351 dan 338 KUHP serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 16 tahun penjara. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV.
Pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur diamankan Polsek Kepala Madan Polres Buru Selatan Polda Maluku. Pelaku melakukan tindak asusila di rumah korban saat rumah dalam keadaan sepi. Polsek Kepala Madan Polres Buru Selatan Polda Maluku mengamankan pelaku kasus asusila yang terjadi di Desa Balabala, Kecamatan Kepala Madan, Buru Selatan, Maluku. Korban asusila masih di bawah umur. Adapun kronologis dari peristiwa tersebut, korban sebelumnya merasa gelisah dengan kondisinya yang sudah 4 hari belum mendapat menstruasi dan memberitahukan kepada ayah angkat korban bahwa telah disetubuhi oleh pelaku sebanyak 6 kali di rumah korban. Setelah itu, keluarga melaporkan ke Polsek Kepala Madan dan pelaku berhasil diamankan. Terkait dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dalam proses penyidikan ini telah ditemukan 2 alat bukti sehingga kasus tersebut telah kami tingkatkan dari penyelidikan statusnya menjadi penyidikan. Terlapor sudah kami tahan, sudah kami tetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polsek Rutan Kepala Madan selama 20 hari. Atas tindakan yang dilakukannya, tersangka dikenai pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Buru Selatan Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar jaringan produksi film pornografi anak. Pengungkapan dilakukan bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat. Polresta Bandara Suta mengungkap jaringan produsen film porno yang melibatkan anak di bawah umur. Dari hasil pengungkapan, polisi menangkap 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Wakapolresta Bandara Suta, AKBP Ronald Freddy Christian Sipayung, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan salah satu pelaku berinisial HS. HS diketahui berperan sebagai pencari korban anak untuk dilibatkan dalam pembuatan film porno. Hasil produksi konten porno anak kemudian diperjualbelikan melalui media sosial Telegram. Jadi memang seperti yang kita sampaikan tadi, informasi ini adalah hasil kerjasama dengan Satuan Tugas Kekerasan Seksual yang di Amerika yang memberikan informasi kepada kita. Jadi informasi itu kita terima di bulan Agustus 2023, maka kejadian dan peristiwa untuk merekam, menghubungi, berkomunikasi, dan mempergunakan anak sebagai objek untuk kekerasan seksual itu terjadi sebelumnya. Dan kita yakini bahwa proses itu sudah lama terjadi, tetapi terungkapnya mulai dari 2023. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasat bahwa ada kurang lebih 1.000 gambar dan kurang lebih 3.000 kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Memang produksinya dengan secara manual menggunakan peralatan handphone dan itu bisa saja kapan terjadi dan tidak perlu memerlukan keahlian, sehingga memang kita yakini bahwa proses untuk menghasilkan memproduksi konten yang berbau pornografi ini sudah lebih dari setahun dilakukan oleh si pelaku ini. Satuan Brimopolda Jawa Tengah bagikan ribuan paket bansos dalam bakti sosial di sejumlah kawasan terdampak banjir di Kabupaten Demak dan Kudus. Ribuan paket bansos ini dikerahkan menggunakan 6 truk dan 2 bus serta dibantu 50 personil. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung Dansat Brimopda Kombes Pol Nur Hudaya. Bakti sosial dilakukan di sejumlah tempat di wilayah yang terdampak banjir. Bantuan yang diberikan berupa bahan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, dan gula.
Di wilayah Demak, Satuan Brimob Polda Jawa Tengah mengunjungi beberapa lokasi seperti Desa Wonoketingal dan di Wonorejo. Sementara di Kudus, tim mengunjungi masyarakat terdampak banjir yang diungsikan sementara di sekitar Terminal Jati serta membagikan 300 buah paket bansos. Kombes Nur Hudaya menuturkan pemberian bantuan sosial merupakan salah satu bentuk aksi kepedulian Polda Jawa Tengah kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Selain membagikan bantuan sosial, Brimobda Jateng juga menyiagakan sejumlah dapur lapangan di Kabupaten Demak untuk menyediakan makanan bagi warga. Angin puting beliung di Jawa Barat turut merusak bangunan asrama Satbrimob Polda Jabar. Karorenmin Ops Brimob meninjau langsung kerusakan di asrama Satbrimob Polda Jabar dan memberikan bantuan untuk pembangunan kembali bangunan yang rusak akibat angin puting beliung. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.